Menurut Wiryanto, pada tahun 2005, komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Ada 3 macam pengaruh kelompok. 1. Konformitas. Konformitas adalah suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok sosial untuk menyesuaikan, meskipun tuntutan tersebut tidak terbuka. 2. Fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performansi individu atau kelompok. 3. Polaritas. Polaritas yang terjadi dalam komunikasi kelompok adalah sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap enggang mendukung tindakan tersebut. Setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, nilai sebelum diskusi para anggota kelompok enggan menentang tindakan tertentu. Setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok ada 2. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan, misalnya diskusi, kuliah, maupun rapat. Selanjutnya, komunikasi kelompok kecil prosesnya berlangsung secara dialogis, tidak linear, melainkan sirkular. Komunikan dapat menanggapi komunikator, bisa bertanya bila tidak dimengerti, dan dapat menyanggah bila tidak setuju. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kelompok kecil. Yang pertama, kelebihan kelompok kecil. 1. Sumber informasi dan pendapat banyak ditemukan di dalam kelompok kecil, sehingga tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan anggota kelompok. Dan yang ketiga, bisa memberikan pertanyaan dan bisa menyanggah. Selanjutnya ada kekurangan kelompok kecil. Yang pertama, biasanya kelompok kecil memakan waktu yang relatif lebih lama. Yang kedua, biasanya kelompok kecil pendapat yang diajukan hanya dari orang-orang tertentu saja. Dan yang ketiga, anggota kelompok yang diam sering tidak mendapat kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat. Untuk selanjutnya ada komunikasi kelompok besar atau large group communication. Komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang prosesnya berlangsung secara linear. Contoh komunikasi kelompok besar seperti rapat raksasa di lapangan dan kampanye. Proses komunikasi kelompok besar bersifat linear, satu arah, dari titik yang satu ke titik yang lain, dari komunikator ke komunikan. Tidak seperti pada komunikasi kelompok kecil yang terjadi dialog atau tanya jawab dalam berpidato di lapangan. Kecil kemungkinan terjadi dialog antara seorang orator dengan khayalak massa. Adapun kelebihan kelompok besar dari segi waktu on time dan semua materi tersampaikan karena tidak adanya patokan di sesi tanya jawab. Untuk kekurangan kelompok besar, karena jumlah yang terlalu banyak sehingga informasi yang diberikan tidak tersampaikan ke semua orang yang terlibat di dalam kelompok tersebut. Juga karena tidak adanya proses tanya jawab sehingga ketika ada informasi yang belum difahami, anggota kelompok tidak bisa bertanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Menurut Barnard, pada tahun 1938, ia mengatakan bahwa keefektifan kelompok ini adalah the accomplishment of recognized objective of cooperative action, yang artinya pencapaian tujuan aksi kooperatif yang diakui. Faktor keefektifan kelompok ini dibagi menjadi ada 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini dibagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada ukuran kelompok. Ukuran kelompok ini adalah
hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok atau performance yang bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh para anggota kelompoknya. Dan yang kedua ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya dan terkoordinir. Dan yang ketiga ada kohesi kelompok. Nah, kohesi kelompok ini didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompoknya dan mencegah untuk meninggalkan anggota kelompok. Kohesi kelompok ini erat hubungannya dengan kepuasan kerja kelompok. Makin kohesif kelompok, makin besar tingkat kepuasan anggota kelompoknya. Dalam kelompok yang kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi, sehingga komunikasi menjadi bebas, lebih terbuka, dan lebih sering. Pada kelompok yang kohesivitasnya tinggi, pada anggota terikat kuat dengan kelompoknya, maka mereka makin mudah melakukan konformitas. Makin kohesif kelompok, makin mudah pula anggota-anggotanya tunduk pada norma kelompok. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Tugas dari seorang pemimpin adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan ulasan yang berhubungan dengan tugas serta mengarahkan energi supaya tugasnya akan selesai. Dan faktor selanjutnya ada faktor personal. Faktor personal ini dibagi menjadi ada dua, yaitu yang pertama ada kebutuhan interpersonal. Menurut William Searle Schultz, pada tahun 1966 merumuskan teori FIRO atau Fundamental Interpersonal Relations Orientations. Menurutnya, orang menjadi anggota kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal sebagai berikut. Nah, pertama itu ada ingin masuk menjadi bagian kelompok atau inclusion. Yang kedua, ada ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarkis atau kontrol. Dan yang terakhir, ia ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua, ada tindak komunikasi. Manakala kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal maupun non-verbal. Baik, kita akan lanjut membahas tentang kasusnya yaitu social climbers. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian social climbers. Apa itu social climbers? Social climbers berasal dari kata social climbing yang merupakan bagian dari mobilitas sosial vertikal naik yang memiliki pengertian yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari lapisan sosial rendah ke lapisan sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat, dikarenakan adanya peningkatan prestasi atas diri seseorang maupun peningkatan prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Kelompok social climbers ini memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda-beda ketika mereka sedang berada dalam kelompok tertentu. Mereka pun akan memulai peran mereka sebagai social climbers ketika mereka sedang berkumpul bersama. Social climbers dalam perspektif komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, social climbers adalah hal yang dapat diusahakan untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam sebuah partisipasi baik secara individu maupun kelompok. Kehidupan social climbers memiliki budaya yang mereka ciptakan sendiri, yang meliputi seluruh perangkat tata nilai dan perilaku mereka yang unik. Mereka dapat menunjukkan atribut mereka melalui bahasa verbal maupun non-verbal atau simbol-simbol tertentu. Sesuai dengan pernyataan Edward T. Hall pada 1948 yang berbunyi communication is culture and culture is communication, yang berarti hal mengingatkan bahwa budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Manusia mengorganisasikan hidup yang disebut budaya sebagai perwujudan perilaku komunikasi manusia dalam suatu jaringan tertentu dan komunikasi tertentu serta dikembangkan menurut karakteristik budayanya. Oleh karena itu, menurut sekumpulan orang yang berinteraksi harus dipandang dalam dua sisi.
yaitu sebagai budaya dan aktivitas manusia berkomunikasi. Dalam kaitannya dengan social climbers, yang terdekat dan berinteraksi dengan sesamanya dapat menunjukkan karakteristik yang unik. Mereka dapat menciptakan dunianya sendiri, struktur sosialnya sendiri, termasuk simbol dari proses komunikasinya.